menyampaikan beberapa hal kaitan dengan kegiatan ataupun acara yang semakin lagi yang sejenak kita salah senamian paus ataupun baca suratul Fatihah yang kita khususkan, kita hajarkan, kita niatkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, kemudian wa ilal ulama'il amilin wa na'awliya'il arifin wa li abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa li karabatina wa li masyayikhina wa li asatizina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Mudah-mudahan dengan barakah itu mengumtas namian yang boleh hadir di majelis niki mendapat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan hidup yang barakah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah. Bismillah walhamdulillah, bismillah ma sya'allah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu yang dewek yang hormati, ampure agung-agung sinampure dari yang agak kurang tahu bahasa halus gitu. Dan sawi kanan kasar kaman bahasa itu yang ampure. Ngerti sih, ngerti paham sih, paham lagunya itu lekor kesudulan salah-salah. Pertama-tama selaku hamba Allah yang sadar, yang paham tentang diri yang senamian adalah kalimat yang sepatutnya kita ucapkan adalah alhamdulillah wa syukurulillah. Segala puji milik Allah dan syukur kembali karena dewek pelonggong tiang senamia ruwen zahirnya pelonggong tiang margi ataupun nampak dekat, namun itu semua adalah karunia baik kesudah Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah atau hadiah bahasa Islamnya itu sangat-sangat mahal harga. Tidak semua orang diberikan hadiah, tidak semua orang diberikan hidayah. Sehingga dalam hadis Nabi pengendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yuridullah, man kana yuridu bi khaira yufaqihu fid din." Saya jiwa yang dikehendaki saya takayunan sedih Allah Subhanahu wa taala, ya jari sholat, ya jari selamat dunia maupun akhirat, yufaqihu fid din. Dia diberikan keinginan, pekayunan, kemilik untuk mau mengkaji, mau memahami, mau belajar tentang agama. Arang sak mangkin tot irup pelunggung das namian iki.
Di tahun 300-an Hijrah ulama wah tak berbahasa tentang. Saat ini sudah mulai rada-rada umat sudah jauh wah rangga oleh ilmu ataupun oleh agama di tahun 300-an. Dan sedangkan Nairobi belum nama makin ini kan di tahun 1442 Hijriah. Maka yang terlintas di mana tiang leangan tiang. Jadi kan dunia doang terlintas ya, ada yang makin tinggi ini di dia ngampur. Yang terlintas bagaimana dia yang lebih bantu senang lihat dunia. Kemudian untuk terlintas atin yang agak langka jarak untuk ya ingatan akhirat. Nah, sehingga Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, "Idza 'azumat ummati ad-dunya nuz'at minha haibatul Islam." Apabila lamun wah belian umat lemak antara anganan dunia manik Rasulullah hampura niki manik Rasulullah yang jadi peringatan kepada tiang dan pada pelongom senamian yang terjadi Nabi nuzi'at minha haibatul Islam, dicabut oleh Allah kelebat kemai kedeman dalam beragama Islam. Kenikmatan dalam beragama Islam dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nara jadi kami yang nanti karya subahaya umat Islam subahaya. Lagu rasa halawatul ibadah niki mangket ya Rabbi. Kelepat ibadah niki wah. Untung-untung bisa tewajibah. Sangka lamun ada baca hukum. Apa hikmah ada hukum wajib? Allah Ta'ala pinaat cara kasar uang tak bikan atin panjang atin jasmania lalu pengabot males sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jasmanian beban wajib. Hadir saya ini pemerintah ada nak sunnah sembahyang zuhur asar maghrib isya subuh ya berarti ada lebih subuh kembali karena pengirut tiang zaman makin ini adalah ia belian tak anganan bagian ragu bagian awak ketimbang nyawa belian tak anganan dunia ketimbang akhirat ini balik Rasulullah. Dan kalau itu terjadi pada hidup jasmanian Allah Ta'ala yang cabut kenikmatan kesenangan, kedemenan, kelebat ya beragama Islam. Nah, karena nikalah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Nabi manik janji pelunggung jasnamia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ra'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Orang yang beriman bagaimana yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Arak syarat. Karena jasnamian niki ibaratnya sering kang matur, iman niki ibarat marak bibit. Hidayah niki bibit. Dan niki butuh perawatan. Salah satu cara merawatnya adalah jasnamian pahami agama jasnamian. Jadi bibit sudah entanjak sebiye. Munde mua rawat-rawat. Jengok-jengokan ya ya rambut kira-kira ya sholat apa nih? Nah ini kan ibaratnya
Makanya di ayat 3 yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi kata utul ilma, diberikan. Jadi Allah Ta'ala yang berpaiti ilmu ni ke. Sangka lamun Allah Ta'ala berpakaian yang ilmu itu mayasya kepada siapa yang dikehendaki. Saya sampun kayunan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sampun kanggok dari kasar insya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menentukan dengan level niki, tapi mayasya sifatnya, siapa yang dikehendaki. Dasarnya adalah siapapun dia senamian umat Islam niki punya kewajiban yang namanya membahas, menuntut, memahami agama. Karena di ayat ini waladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Allah gajinya apa? Darajat. Yarfa'i darajat di ujungnya. Beberapa derajat yang terangkat sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman, ilmu di ujung ayat Nabi, wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha bijaksana. Marak bahasa belum tasnamian, marak kuman pecah 1000. Allah itu deteksi karya tasnamian, baik karya zahir maupun karya balik itulah khabir. Tasnamian kan baca lupa kebaikan orang lain. Ya berkira patok-patok lah, dia ingat lah ini bisa anu, letom dia enggak lain. Kembali karena memang manusia memang lupa, tapi Allah wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Ta'ala sangat bijaksana. Kemudian arah terlupa-lupa catatan amal pelungguh jasna. Stok senyulit dia nara ya terlupa-lupa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan marah zarrah belum tersampaikan dapat balasan. Keburukan marah zarrah pun akan mendapat balasan. Perlu kehilingan. Arak kalian kebaikan itu bisa batal, arak kalian keburukan itu bisa diampuni oleh Allah. Nah, ini yang perlu tasnamian kan. Bila kalian walaupun kebaikan, tapi ada yang membatalkan. Jadi pahalin itu juga arak pembatal. Di antaranya ada riya, ada ujub, ada takabur. Yang berbahaya arah kebaikan. Alhamdulillah makin ini pelunggung tasnamian melinggi di majelis ilmu. Itu Rasulullah janjikan Nabi pahala dengan tuntut hadir di majelis ilmu and ya berduit kepeng tidak beli siu untuk disedekahkan di jalan Allah masih khairun, lebih baik tamsa melunggit apa tamsa melinggit di tempat ini di majelis ilmu. Tamsa tukul tak niki ya bersedekah sisi unta di jalan Allah masih baik niki, masih belian pahala tamsa. Belum tasnamian paha, belum tasnamian ya amalan. Beda-beda niki. Beda-beda, tapi arah kalian ketika kebaikan itu bisa dibatalkan. Nah, ia menjaga ilmu tasawuf. Yang hal-hal hati ini bisa menjaga ilmu tasawuf. Karena ketika tasnamian tidak masuk ke ilmu tasawuf, ya Allah, manusia dari sangat berbahaya nih. Saya Islam itu sebahaya, puasa zakat. Lagu khawatiran ada yang membatalkan pahala. Ada marazat ibadah arah pembatalan sembahyang mentut batal sembahyang kan pahala arah ria arah udah bisa batal pahala maka berbuyun dah lemat baikan itu tidak arah lihat mutri demikian juga dosanya ke marak kuman salah akatri atsermin turun balasan dua kali dua ketampun insyaallah subhanahu wa ta'ala yang pun nabi mulai ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bijak tahu manik nabi.
Muya sifat manusia mahalul khata' wa nisyan, sifat kasnamian kan balen salah bae lupa. Lagu wat bi'is sayyi'ata al-hasan. Peturut sak langitna sisa salat. Tabuha terhapus malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karya sekali sak jari renungan dia ataupun belum senamian madrasah kayunan irut tiang wangkin iki di zaman tantangan yang luar biasa, fitnah dunia yang sangat-sangat kenyangkan pegelanya sudah Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu lamun angan manah belum das namian pakayunan belum das namian beli tanganan Allah ta'ala, beli tanganan agama Allah ta'ala, insyaallah nanti jadi masalah jika akan mendatangkan penambahan derajat buat umat Islam. Ayat ngiring makin pebeli pekayunan atau angan jog agama karena khawatir nuzi'at haibatul Islam, dicabut kehebatan Islam di akhir. Artinya Nabi Islam juga hanya ucapan. Ya sama khawatiran Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau paling mengkhawatirkan terjadi li umat lemak basen beliau, dan itu lebih dikhawatirkan ketimbang dajjal basen beliau. Al-alimin al-munafiqin, orang-orang alim yang munafik basen beliau. Qil ditanya sama sahabat lain lima. Kembali pemak ni ke ada orang alim yang munafik. Orang saat itu lemah basen beliau adalah alimun fil lisan jahilun bil qalbi. Loe dengan alim itu otak dia ilmu doang. Lagu niki dia alim dia takut kepada Allah dah. Nah, sehingga kalau tidak takut di hatinya ya gampang doang dayak-dayak batu. Sangka ampure tiang di amuk nyampian kamar awak niki enggak niat sang hilang enggak tahu peringat diri kan manusia macam-macam cara itu peringat arah langan batur peringat arah angkat wadah sampian wah sampian baru kelihatan macam-macam harus lihai dari manusia, harus cekatan bahasa Melayu atau harus betul-betul sedetil-detil tak tahu jam hirup ini karena jasnamian dibarengi dengan akal. Hadirin rahimakumullah, kirim berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amin. Saya sampean mangke niki masalah sembahyang sunat wudu. Nas sampun amalan sembahyang sunat wudu. Udah sebini Pak Pengudu sampun. Sembahyang sunat wudu. Jadi ini kiat bahas seketik. Mudah-mudahan setelah kita bahas dia nunggu sambil dalam sapi tengah tiang pirang tiang, nah udah barang-barang amalan sit rumpuk ibadah cuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah sunnatul wudu'i minan nawafilil mustahabbati wallati tandariju ma'a ghairiha ka tahiyatil masjidi yusannu lil muslimi iza tawadda'a yubaghira bi salati rak'atain li'anna man ihtarama al wudu'a an tashtaghilahu bi ibadatin la tasbu illa bihi hatta la yaqra'ul hadasu fayanqudul wudu'a wa yadhi'u. Bahasan ulama dalam kitab yang ini masalah sunat wudu hukumnya adalah minan nawafilil mustahabbah, sebagian dari sunat yang disunatkan.
Istilah dari sunat wudu niki bahasan ulama, sunat niki tandariju ma'a ghairiha, bisa masuk kepada perbuatan yang lain. Katahiyatul masjidi, pada marak sunat tahiyatul masjid. Kemudian yusannu lil muslimi idza tawaddu'a, disunatkan bagi seorang muslim idza tawaddu'a, kalau dia telah berwudu, ayyubadira, bahwa bersegera, bi sholati rak'atain, salat 2 rakaat. Arab sahabat aran Bilal bin Rabah, itu seorang yang asalnya budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tersebut dalam hadis, dakhaltul jannata faraitu Bilalan fiha, tamak surga manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faraitu Bilalan fiha, waktu daid Bilal tu berjuluan tamak surga manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu li Bilal, mukatuan Bilal manik Nabi, bima sabaqtani ilal jannati, Bilal perempit adam kambek juluan tamu surga si aku bahasa apa jak ruwet pegawean apa tadam ampun tebing kemuliaan Allah juluan tamu surga si aku manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahasan Bilal, qala Bilal la arafusan, mindah Rasulullah nanti ketahuan kan dia duluan tamu surga bahasa Bilal. Cuma illa anni la ahdasa wudu'an, cuma laik waktu kaji lek dunia setiap kali lamuk batal wudu langsung berwudu bahasa. Setiap kali tiang berhadas dek bayi anti ngonek langsung lalu berwudu. Kemudian illa usalli alai akibahu rak'atain, berdemi yang gas wudu muk sembahyang 2 rakaat. Mungkin niki jaga ya sik tamu surga berjuluan bahasan Sayyidina Bilal. Nah, berdasarkan riwayat hadis niki, sehingga di dalam hukum Islam ada istilah sembahyang sunat wudu, yakni setelah berwudu. Lianna man ihtaramal wudu'a, karena siapa saja yang menghormati wudu'nya, antastaghilahu bi'ibadatin la tasru ila bih, maka orang ini akan menyibukkan diri dengan beribadah. Jadi orang yang menghargai wudunya, orang yang menghormati wudunya, bahasa ulama, tentu sekali dengan wudunya akan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih sembahyang sunat 2 rakaat setelah berwudu. Baru atur tiang istilah sunat wudu niki tandarij, bisa masuk kepada perbuatan yang lain. Dembina marak sunat tahiyatil masjid, lumbar jok masjid, pira-pira kali jok masjid, tetap kesunatan sembahyang tahiyat masjid, sembahyang penghormatan kepada masjid, karena masjid ini adalah baik min baitillah, sebagian dari rumahnya Allah atau bagian dari sisa-sisa tanah Ka'bah. Nah, pada marak niki arti nabi kenen bisa masuk kepada perbuatan yang lain dengan pelunggum dasamian lumbar jok masjid, dia narak tujuan lain melainkan ya lalu sembahyang. Sangka entam sak lumbar jok masjid lalu sembahyang, walaupun dia sembahyang sunat tahiyatul masjid, entam sak karian sembahyang tu masjid niki, maka tereken daran wah sembahyang tahiyat masjid. Nah, oke, hari penganuanan ayah dan niki apa boleh
sunat qobliyah duluan baru sunat mungkin pas pengenuan ini yang datang juga masalah. Jadi tulat dari istilah sunat tahiyatul masjid niki adalah sunat penghormatan kepada masjid. Sangka tujuan dengan ke masjid adalah bahasa ulama yang lalu sembahyang. Sangka bisa gugur dengan melaksanakan sholat yang lain, sholat fardu ataupun sholat sunat yang lain. Nah, pada masalah wudu tujuan dasarnya adalah sholat sembahyang. Maka entan sebelum dasarnya kalian sembahyang tamen endah tu sembahyang sunat wudu. Nabi dasar tiang matur marak niki bahasan kitab tiang niki wa tahsulu hazi sunnah bi fardin aw bi naflin akhar. Hasillah mau otaran wah karya sembahyang sunat wudu lamun tuah wudu niki kadu untuk sembahyang fardu atau kadu untuk sembahyang sunat salah lain. Kembe idzal maqsudu istimalul wudu bi sholat. Karena tujuan ada wudu baru ia sembahyang. Nah, tentang masalah niki oleh bahasan ulama sabaru entar sak karya entar sak gawe sembahyang salain setelah berwudu wa trekeng taran sembahyang sunat wudu endah. Nah, muncul perbedaan pendapat ulama. Sangka penempun wah kamu jam sembahyang salain sunat wudu apa mawat pahala sunat wudu atau tidak dengan tidak kita niatkan surat sunat wudu mawat pahala pendik. Nah, bahasan ulama wa ya'ti khilafu bainal ulama fima idza nawa aw lam yanwi sunnatal wudu ma'al fardi awin nafil akhar hal yahsul thawab. Faqala ar-Ramli bahasan ulama ar-Ramli atau Imam Ramli bahasan beliau yahsulus thawabu wa illam yan mau pahala sembahyang sunat wudu endah bahasan Imam Ramli walaupun jak dewah berniat sembahyang sunat wudu. Niki bahasan saya Imam Ramli. Wa qala al-akhwar sedangkan bahasa ulama lainnya innama yasqutut talab hanya sekedar gugur tuntutan doang. Pada marak lumbar jog masjid yang lumar sembahyang zuhur ataupun asar mendem wah sembahyang sunat tahiyatul masjid. Bahasa ulama salainan niki sekedar gugur tuntutan dari masjid. Ara lemak tetagi si masjid niki. Yang tetagi si masjid lamun lumbar jog masjid melinggih mumdi imam sembahyang sunat tahiyatul masjid tetagi si masjid niki lemak ada akhir. Usalli sunatan musalla apa ada apa tidak sebenar tidak meniki nggih. Jadi masjid niki lebih khusus en kena jak pada masjid tempat sujud musalla tempat sholat. Cuma maka masjid niki terbagi jadi dua kan, arah masjid raya masjid sak tekadu berjumat arak sak dek tekadu berjumat arak sak tekan masjid raya dikit tekadu berjumat arak sak ndek kan lain sahabat-sahabat masing-masing berdua doang masjid masing-masing kodek-kodek pinak lek gede ya tahun ibadah ya tahun sembahyang. Nah mungkin darak kena usalli sunatal musalla. Kayak itu hebat duit kancit darak doang sah. Kebukaan pikiran angan insyaallah subhanahu wa taala. Nah, darak sembahyang sunat santren bahasa sasa kan santren. Kemudian darak istilah masjid. Jadi niki. Dari masjid niki adalah sebutan secara khas, secara khusus kepada tempat-tempat yang digunakan
digunakan untuk di situ boleh melakukan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Sin sawah tepatok lek gubuknya kita tetap berjumat, sehingga ia lebih khusus disebut masjid. Enjak bembe tau sembahyang Jumat ya ganggu masjid yang suka saya betul bangkat atau sembahyang Jumat ganggu. Sehingga ia tahu hebat umat Nabi Muhammad SAW bahwa di seluruh muka bumi ini adalah masjid tempat sujud. Jadi secara hakikat agama aja di mantu gedeng tam sembahyang maka tempat pelungguh testament namanya masjid tempat sujud. Cuma lebih dikhususkan karena memang sejarah masjid ini adalah bagian dari tanah Ka'bah, sehingga diberi penghormatan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun masjid terhormati si tahiyatul masjid, lamun Masjidil Haram terhormati si tawaf dari tahiyat. Sehingga karena niki adalah bagian dari tanah Ka'bah, maka santren lamun dek manaran terkadu jadi masjid raya dekman arah istilah dekman tersebut kena masjid secara bahasa, namun jak secara asli bembe tak kadu sembahyang ni ke masjid karena masjid ini bahasa Arab isim makan tempat sujud itulah namanya masjid. Cuma terlebihan khususan si agama bahwa masjid ini adalah bagian dari tanah sisi tanah Ka'bah lain. Nah, tahiyatul masjid. Jadi tahu doang mah itu. Jadi masing-masing punya tahiyat masjid A, masjid B, masjid makin niki lumbar masjid A maka niki tahiyatul masjid, lumbar jog masjid B maka tahiyatul masjid, lumbar jog masjid C. Jadi maka pitu berdua tahiyatul masjid maka pitu. Nah dia bau ya tewakilan isi sekek lamun dia bait, lamun ya pelungguh senamian ya bait kefadilahan tentang sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi masing-masing lumbar jog masjid lengkung, lumba nyok mojok tengilis, lumba nyok dasa, lumba nyok batu menek misal dia bawa tuh wakil. Oh iya berentok nih ke aranjak dulu kakak udah searu mau lumbuk malah duduk Mekah dia ndek mon lagi. Nah jadi sinsa berentok tahu arannya beda-beda arannya ke maka masuk arahnya beda-beda. Coba sering ke dari masjid sabah. Berarti seki arah dari ini ke masjid pitu. Jadi lamun berentok mutasil, lamun mutasil ini ke baun le seki. Lamun mutasil, lamun terpisah aja. Marah bahasa Imam Ghazali, lamun hal-hal terpisah pisahan dan gawe. Nah ini yang berhubungan dengan masalah sunat wudu. Nah sembahyang sunat wudu baru atur tiang sampean bahasan ulama, hasilkah mautkah pahala sinsa ara ulama berbahasa sunat wudu niki tandaris tamen jok sembahyang lain. Nah sehingga anden hingga wudu sembahyang zuhur ndek sembahyang sunat wudu apa entar sembahyang zuhur atau sembahyang qobliyah niki wah maut pahala sunat wudu. Nah, bahasan Imam Romli yahtulut sawabu wa illam yanwi, mau pahala sembahyang sunat wudu lentar sakadu wudu sembahyang sekalipun tidak diniatkan dengan sunat wudu. Niki bahasan Imam Romli. Nah, bab jadi
Ada berapa masalah sunnah masalah niat berwudu. Kanggo peniadan nawaitul wudu'a rabbil hadasil asghar, kemudian nawaitu raf'al hadas niat wudu, atau lamun dengan sabadawi manek nawaitul wudu'a li istibahati fardhis shalah. Nah, mungkin masalah niat aku niat wudu. Nah, wudu niki adalah satu perbuatan yang membasuh anggota yang sudah ditentukan oleh agama. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Jadi wudu niki adalah karian supuk pegawean besok anggota sak sampun tertentuang sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga wudu niki entah pelungguh miyak kadu sembahyang wajib, entah pelungguh miyak kadu sembahyang sunat, atau juk pegawean sak mulai kesurut berwudu tak gawean. Jadi tidak dibatasi. Berbeda dengan sak pedue penyakit taimul hadas. Nah, niki terbatasi, lamun fardu hanya boleh dilaksanakan satu fardu. Hingga zuhur mukayum nak ada asar mana itu wudu. Niki lamun dengan sak pedue penyakit taimul hadas, pendek keterean atau pusak istilahnya sandeli terangan terus niatnya beda. Aku niat wudu kadek sak kanggo gawe fardu sembahyang. Nah, maka imin selesai fardu niki tutuun lamun lidah milha. Nah, ada orang lamun dengan sandek berdua ni ke wudu niki ya tahun dek batalan setahun wayem tapi kanggo teka adu lamun wudu normal. Nah, kan sekedi jemaah bini nuja nih bahasa. Jadi masalah hasil pahala asalkan wudu niki bazan Imam Ramli mumkadu sembahyang. Di samping pelunggus namian pulih pahala sunat wudu dan pulih pahala sembahyang fardu. Niki bazan Imam Ramli amniatan atau ndik tetap mau sangka ieu seet ilmuwan mangke niki aran karya tanpa ilmu niki a'maluhu mardudatun la tuqba. Maka mungkin setelah punta sampean pahami ara ulama saturut aran Ar-Ramli bahasan beliau pokok sak wudu niki mum kadujuk sembahyang dua mau pahala sunat wudu mau pahala sembahyang fardu. Nah, sedangkan lamun Imam Ghazali cendek pisah-pisah nentang hasil pisahan paling bagus diminggas wudu mum sembahyang 2 rakaat yang bom sembahyang qabliyah. Nah, kaitan kance pengenuanan pelunggung baru ande qabliyah bejulu yang bom sembahyang sunat wudu apa kanggo napa ndek marak sika jawab wah sandarit wah tama baru wudu nike jauh qabliyah ndek malik sembahyang sunat wudu karena memang sunat wudu nike waktu tekarya demen 2 hingga wudu. Nah, ketika pernah melakukan yang lain maka batal tuntutannya dan bina marak doa iftitah bejulum pawas auzubillah minasyaitonir rajim. Sedangkan doa iftitah itu doa pembuka ning kanggo terbuka si bismillah ning kanggo terbuka si kalimah lah lain lamun bukaan berarti engkah tertuntut ya baca doa ifti pada marak sunat wudu lamun sampun karian sunat qabliyah dendek malik sunat embek karena wah tebait waktu baru isi qabliyah. Tahiyatal atau bagus pada istilahan
tahiyatul masjid kanjeng sunat wudu pada istilah tandariju fil akhar, masuk kepada perbuatan yang lain. Nah mungkin ya karya qabliyah watama sunat tahiyatul masjid ketimbang ya tahiyatul masjid dan bau utama qabli, sementara barang yang tiba dengan berjamaah lebih baik karena istilah sekek pegawaian dua ni niat. Nah niki amun Imam Ghazali bahasa dua kado niat, sembahyang qabliyah dan sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang qabliyah dan sunat wudu. Tadi sekek pegawaian dua ni niat pada mak dengan ibu-ibu bapak-bapak semalam Jumat kesupuk sekali mandi dua ni niat, mandi junat dan mandi sunat Jumat. Nah mana ke kode nabian ini sekecil doang. Nabi hukumnya seorang perempuan yang sedang haid berwudu dan membaca Al-Quran tanpa harus memegang Al-Quran tersebut. Bagus. Denara istilah le dengan haid ya wudu ataupun ya mandi untuk bersuci. Nah lamun mandi untuk tabarut boleh, membasuh muka, betak, usap kepala untuk tabarut boleh, untuk mendinginkan badan. Lagu untuk wudu tidak boleh diganggu wudu le dengan sah. Kemudian membaca Al-Quran, salah satu larangan agama adalah tidak boleh membaca Al-Quran bagi orang yang menstruasi atau sedang haid, kecuali kalimah-kalimah sabiasa paus demi minggas padahal alhamdulillah la bi qasdil Quran, tidak bermaksudkan Al-Quran kanggo alhamdulillah. Lagu-lagu tujuan Al-Quran memang nikilah hukum dan kanggo baca Quran dengan haid. Lagu lek kalimah sampadu zikir ja kanggo subhanallah Allahumma sholli selawat sadek kanggo khusus lagu Al-Quran pun namun arak kalimah misalnya arak dengan kepaten inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adkadu kalimat istirja lamun labi qasdul Quran dia mangan Al-Quran ini hanya kalimat untuk mengingat orang yang meninggal bahwa tias namanya juga suatu saat akan kembali kanggo. Konsepnya cari Nabi la bi qasdil Quran, ini anganan dari Al-Quran, tapi jalan si agama dan untuk kebaikan denara tetap balak insyaallah subhanahu wa taala, kecuali yang sudah jelas dalam hukum den kanggo. Nah mungkin dibimbing sebentar alhamdulillah kan ayat Al-Quran kan lagu anganan dari kalimat tahmid, kalimat pujian. Innalillahi wa inna rajiun anganan dari kalimat istirja, kalimat pengembalian. Sampunan ya anganan Al-Quran tiga bahasa ulama dalam Al-Quran dalam kitab dendek anganan Al-Quran. Karena memang khususnya Al-Quran kalamullah. Manik Allah Ta'ala den suka kayun ya bebarang kan barang kotor dengan kenyakan trekeng kotor si agama si Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu untuk kebaikan yang sifatnya pribadi Allah Ta'ala dan batasi sampai pembinaan hukum si agama la bi qasdil Quran, dendek anganan dendek niatan dari Al-Quran, tapi dari kalimah pujian karena atas namian temanikan kuat-kuat bertahmid memuji Allah, bertasbih mensucikan Allah, takbir mengagungkan Allah di saat bebe tawakul nganjang dendek baik lupa juk Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat tahmid. Tapi khusus Al-Quran memang tapi yang hukum khusus si agama dalam ilmu fikih dan kanggo ya baca Quran dengan sak kenyeke ndek emtreke ngaran taat la taala lamun anganan lima ndek tegal bismillah yuk mengasar menika wadduha wal laili iza sampunan lima ndek aran taat ndek tekanggo babah niki ya pun agama niki kan aturan atin agama ndek kanggo semilih ya tak tebing hukum si Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bersawab sabun iki mudah-mudahan
Nabi sampai sampeyan biar niki kurang lebih sak solah adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat-kalimat tak nyelimpeng-limpeng iki semata-mata pudun tiang ataupun ketidaktahuan tiang, tunas maaf ribu maaf, lihat barang-barang pekerisa tegur tiang barak tiang be papa atur atau uning sak persalahan le ilmun pelungguh senangnya. Oh kurang pak kita tiang terbuka tidak merasa gengsi karena tiang masih ngaji masih ke dalam tuntut ilmu lagu cuma sih pak jadi doang teh ke ngisi yang masih bilang lemak lu benteng kita untuk dapat lenser ngaji siksa zaman tahu jadi lamun arak kurang pas kan ilmu pelungguh senami sampun dan pirang layak niki tegur tiang tiang terbuka sampun niki ngiring tutup doa mudah-mudahan karya tias nami Allah Subhanahu wa taala ya gama nangana ijam muntas namian rahmat magfirah dengan rahmatnya mudah-mudahan segala bencana yang terjadi musibah yang terjadi dia tahu andak lamun Allah taala berkayun cuma mudah-mudahan berdoa ati sabar jadi namun Allah taala berkayunan gempa itu andak cuma lamun dengan iman arah-arah sabar dia tahu andak ya lamun nenek berkayunan lamun cuma duluan ati sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa amalin la yurfa wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kali tunas maaf para jamaah sangrumun linda kami sekar nangkah lagu terkait kaca pengenuanan bapak baru ijib belu dari mulai dari anak nyampian ada 20 menit lagu jenang belu dari tiang tunas maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli wa sallim alaihi Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli wa sallim alaihi Allahumma salli ala Muhammad Allah Ya Rabbi salli